Hai guys, sebelum kita ke beberapa altcoin dengan narasi yang akan booming di masa depan, kita akan melihat dulu analisa harga Bitcoin secara singkat di mana ini masih sama seperti video-video sebelumnya seperti prediksi saya, yaitu Bitcoin akan melakukan pola korektif ini di mana dia masih berada di dalam pola triangle ini. Tampaknya posisi D ini sudah selesai dan mungkin akan mengarah ke posisi E. Kelihatan kalau daerah ini itu adalah Fibonacci 38,2-nya. Kalau misalnya dia ini jebol, kemungkinan besar bisa mengarah ke bawah ya teman-teman. Tetapi ini masih dalam ranah di dalam pola triangle-nya, jadi menurut saya bukan merupakan pergerakan yang impulsif. Dan kita akan lihat apakah support ini itu di sekitar harga 33.600-an itu bisa bertahan atau tidak. Dan kita akan lihat juga breakout-nya itu ke arah mana, ke bawah atau ke atas ya teman-teman. Bitcoin ini sebenarnya sedang menunggu berita yang akan muncul besok, di mana besok dini hari itu di Kamis jam 1 malam, itu akan ada FOMC meeting yang pastinya akan memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin dan harga saham juga, sehingga nanti arah Bitcoin selanjutnya itu bisa ditentukan dari situ. Dan koin pertama yang akan saya analisa adalah koin Floki sesuai dengan requestan teman-teman, di mana ini sebelumnya dikenal sebagai meme coin, tetapi sekarang dia memiliki utilitas, memiliki fundamental yang baik ya teman-teman. Volume besar ini itu adalah tanda yang baik. Kita bisa lihat ini spike ke atas dibandingkan dengan yang ada di sini. Pergerakan ini cukup impulsif, RSI di atas 50, MACD juga mengarah ke atas. Kalau kita bandingkan candle weekly ini dengan yang sebelumnya, maka kita bisa bilang kalau ini cukup impulsif. Akan ada resistance di harga 550. Tembus dari sini itu berarti breakout daripada pola double bottom-nya dan bisa membawa harga Floki ini itu ke daerah 1055 yang ada di sini ya teman-teman. Kalau menggunakan target seperti biasa. Next resistance itu ada di Fibonacci 38,2-nya yang saya tarik dari swing high yang ada di sini, kemudian swing low ke sini, dan dapatlah di daerah sini Fibonacci 38,2-nya yang bisa menjadi resistance besar itu di harga 1300-an. Tetapi sekarang masih berada di bawah garis biru ini, sehingga kita akan ngomongin soal yang berada di bawah resistance dan di daerah sini. Floki ini cukup menarik karena fundamentalnya itu sudah ada, tidak seperti meme coin yang lainnya. Market cap itu sebesar 350 juta dengan volume perdagangan yang cukup sehat. Circulating supply-nya itu hampir sama dengan total supply-nya, jadi tidak ada masalah dengan tokenomics-nya. Harga juga cukup berada di dasar, meskipun sudah 2 minggu pump dengan cukup impulsif, tetapi ini bisa katakan sebagai zona akumulasi. Floki sendiri ini berada di dalam kategori Metaverse Game Finance, dan mereka memunculkan game mereka yang paling populer yaitu Valhalla ya. Ini semacam game RPG play to earn yang bisa teman-teman mainkan. Floki meluncurkan token keduanya yaitu token Fi, dan sekarang sudah live dan bisa di trading di Uniswap dan PancakeSwap dengan ticker token. Dan teman-teman perhatikan ini, token Fi ini adalah platform tokenisasi aset dan kripto yang memiliki tujuan untuk mengkapitalisasi industri tokenisasi yang nilainya itu triliunan dolar ya teman-teman. Ini adalah narasi masa depan yang akan booming selanjutnya. Supply-nya itu ada 10 miliar dengan market cap-nya itu launching di 50.000 dan 500.000 diluted market cap-nya. Targeted industry, tokenization, real world assets, dan launchpad. Dua kata kunci ini perlu teman-teman masukkan ke dalam kamus teman-teman. Perlu diingat terus, koin-koinnya harus dimasukkan ke watchlist karena ini akan booming selanjutnya. Dan kenapa Floki ini bisa naik harganya? Karena untuk mendapatkan koin token Fi ini, teman-teman harus staking Floki. Bisa di website yang mereka sediakan yang ada di sini. 56% dari total supply token Fi ini akan dialokasikan kepada staker Floki. Dengan durasi yang berbeda-beda dari 3 bulan itu sampai 48 bulan, lebih lama, lebih besar APY-nya. Jadi ini teman-teman harus hitung-hitung saja, lebih baik hold Floki-nya, kemudian bisa dijual, atau kalau misalnya tidak masalah dengan lama waktunya, maka teman-teman bisa men-staking-nya. Selain platform tokenisasi aset dunia nyata, mereka juga menyediakan berbagai solusi seperti launcher token. Jadi kita bisa bikin token ERC20 atau BEP20 di sini. Kita bisa mengenerate gambar-gambar dari AI untuk dibuatkan menjadi NFT. Token Fi Connect yang bisa mengkoneksikan kita pengguna retail dengan pemain-pemain kunci seperti institusi dan market maker. Token Fi RWA Tokenization Module
memungkinkan setiap orang untuk mentokenisasi aset dunia nyatanya yang bukan merupakan sekuritas secara cepat di platform ini. Akan ada program referral juga dan insentif pengguna. Ada auditor yang menggunakan AI untuk mengaudit smart contract daripada token yang dibuat oleh TokenFi, dan akan ada launchpad juga untuk meluncurkan koin-koin baru dengan cara-cara yang decentralized tanpa perlu pikirin soal aspek teknikalnya. Dan dari rencana mereka roadmap ini sendiri tampaknya ini cukup bullish, fundamentalnya itu sangat kerasa sekali, sangat berguna sekali, apalagi ketika euforia bull market itu kembali, koin-koin seperti ini itu sangat dibutuhkan karena pasti banyak yang akan menggunakan jasa launchpad seperti ini. NFT juga sama, dan narasi tokenisasi RWA tentu saja. Koin TokenFi sendiri ini menurut saya spekulatif, teman-teman bisa masuk, tetapi jangan masuk banyak-banyak, market cap-nya itu 46 juta, baru ada 22% yang keluar dari supply-nya, kenaikannya itu cukup pesat dari tadi pagi ya teman-teman. Dari jam 7 ini naik 300%, tampaknya ada institusi yang membelinya. Koin seperti ini jangan masuk banyak-banyak. Kita tidak bisa melakukan analisa teknikal karena chartnya itu masih baru banget dan semua keputusan itu kembali ke tangan masing-masing. Koin selanjutnya yaitu koin requestan teman-teman dengan narasi masa depan RWA adalah Goldfinch. GFI. Pergerakannya ini lebih lagging daripada koin-koin yang lainnya. Saya setuju akan hal itu. Pola ascending triangle yang sekarang sedang terbentuk, jadi teman-teman bisa lihat kalau ini dia berada dekat dengan bottomnya yang ada di 0,28 dolar dan sedang membentuk pola seperti ini. Neckline-nya itu ada di 0,46 dolar. Itu kalau tembus maka dia kemungkinan besar bisa ke 0,7 dolar yang ada di sini. Dia sekarang sedang berada di zona akumulasi ya teman-teman, jadi dekat sekali dengan low-nya. Jadi menurut saya boleh DCA koin ini, karena narasinya ini adalah RWA. Akan saya jelaskan cara kerja daripada Goldfinch. Market cap-nya itu tergolong micro sampai ke kecil, 23 juta dengan volume trading yang tidak terlalu besar, biasa-biasa saja. Jadi tampaknya uang belum begitu masuk ke koin-koin ini, tetapi ini hanya tinggal tunggu giliran saja. Tidak ada masalah dengan tokenomics-nya, 50% itu sudah keluar. Fully diluted valuation juga tidak terlalu besar, dan yang menarik adalah dia masuk ke Coinbase ya teman-teman. Ini adalah tampilan website-nya, cukup menarik, di mana dituliskan di sini real yield, jadi bunga yang real dari perusahaan-perusahaan yang real, benar-benar real. Platform ini itu memungkinkan kita meminjamkan USDC kita kepada bisnis-bisnis real di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya kita ada holder USDC, maka kita itu bisa meminjamkan USDC kita itu kepada orang lain, di mana mereka akan menjaminkan aset dunia nyata mereka sebagai jaminannya. Nah, kalau di kripto kan aset yang dijaminkan harus jauh lebih besar. Istilahnya itu adalah over collateralized. Ini adalah salah satu kelemahan kalau misalnya menggunakan kripto, tetapi menggunakan aset dunia nyata, maka kita tidak perlu over collateralized. Di bull market, menurut saya ini akan sangat banyak digunakan karena orang-orang cenderung untuk meminjam duit untuk beli kripto ketika harga itu mulai naik. Kalau teman-teman perhatikan di platform lending itu, rate daripada USDC, USDT itu biasanya akan naik ketika di bull market, apalagi di euphoria bull market. Kenapa? Karena orang-orang menjaminkan aset kriptonya untuk meminjam USDC. USDC-nya itu nanti akan dipakai untuk beli koin ini, beli koin itu, untuk mereka melakukan trading. Dan mereka juga memiliki sistem audit, peminjam akan diaudit terlebih dahulu agar bisa meminjam USDC kita ya teman-teman. Terlepas dari teman-teman mau menjadi lender di sini, menurut saya harga koin GFI ini cukup berada di dasar. Jadi dari analisa teknikal sendiri, kalau misalnya koin-koin lain itu sudah mulai naik, nah ini itu masih lagging, masih telat ya. Tetapi bukan berarti dia tidak akan naik, hanya kita harus bersabar saja. Teman-teman bisa membelinya di Exchange Maxi. Akan saya taruh linknya di deskripsi saya, link referral, sebagai salah satu wujud teman-teman bisa mendukung channel saya. Dan tidak berhenti di sini saja, saya akan tampilkan lagi satu koin yang menurut saya potensinya itu bisa besar. Dan beberapa minggu lalu atau beberapa hari lalu di CoinGecko ini sudah bisa muncul kategori real world assets ya teman-teman. Jadi ini adalah narasi yang bisa gede selanjutnya. Di CoinGecko saja sudah masuk.
BlackRock saja ngomongin soal tokenisasi dan real world assets. Kenapa saya yakin? Karena ada BlackRock yang ngomongin soal itu. Institusi yang lain itu juga ngomongin soal ini. Raksasa perbankan dunia seperti JP Morgan, Citi, dan Franklin Templeton, mereka melakukan digitisasi terhadap aset tradisional. Dan kata Citibank sendiri, triliunan aset itu bisa ditokenisasi di tahun 2030. Dan dari mulut CEO BlackRock sendiri mengatakan kalau token adalah generasi pasar selanjutnya. Dia menyebutkan tokenization. Influencer-influencer kripto luar itu juga sudah mulai aware kalau narasi ini bisa mulai diadopsi oleh berbagai developer untuk mereka membuat platform-platform RWA. Dan koin RWA selanjutnya itu adalah Realio atau tickernya itu adalah Rio. Di mana dari awal tahun ini ketika dia mencapai harga sekitar 0,015 itu dia melakukan pergerakan ke atas yang cukup lumayan, naik sekitar 20 kali lipat lebih. Sekarang ini melakukan konsolidasi pola koreksi triangle. Belum ada gerakan yang terlalu impulsif meskipun weekly candle yang satu ini dengan yang ini itu tampak tebal, tetapi dari volumenya itu tidak terlalu tinggi ya teman-teman, beda dengan Floki yang volumenya itu besar. Tetapi dari indikator sendiri, RSI dan MACD itu dalam posisi bullish. Worst case untuk koin Rio ini adalah karena ini adalah semacam pola triangle yang sedang terbentuk. Jadi mungkin bisa turun dulu sampai ke E-nya ya teman-teman. Dan itu ada di harga 0,11. Worst case, tapi belum tentu akan sampai ke situ. Kemungkinan bisa ke Fibonacci 38,2-nya yang lebih normal. Itu di harga 0,209. Jadi ketika dia mencapai harga tersebut, teman-teman bisa melakukan akumulasi, biasanya akan bounce dari situ 0,382 dan saya akan expect dia akan bisa melakukan breakout setelah mungkin dia konsolidasi dulu, breakout daripada pola triangle ini dan dengan target yaitu di high sebelumnya yang ada di harga 0,41 dolar. Kalau ini adalah wave 3, maka minimal itu bisa ke 1,618-nya itu berada di harga 0,6 dolar. Potensinya besar, kenapa? Karena market cap-nya itu micro dengan narasi RWA. Market cap-nya ini tidak muncul, kenapa? Karena circulating supply-nya itu tidak diketahui, tetapi kita bisa menggunakan max supply-nya untuk menghitung fully diluted valuation. Jadi, maksimum market cap yang sekarang ada itu yaitu 13 juta. Kemungkinan market cap-nya yang real itu di bawah 10 juta. Jadi tergolong micro. Harga juga cukup berada di dasar setelah dia di tahun 2021 itu naik, tetapi turun di tahun 2022. Dan dari awal tahun ini, volume perdagangannya itu cukup besar ya teman-teman. Kita lihat grafiknya itu cukup besar di sini. Potensi besar kenapa? Karena jumlah market cap-nya yang masih kecil sehingga bisa lebih mudah melakukan 10 kali lipat dari harga sekarang. 10 kali lipat daripada harga sekarang itu akan membawa harga itu ke daerah dekat dengan high sebelumnya yang ada di sini ya teman-teman, yang merupakan resistance alami untuk koin Rio. Tetapi itu adalah target dari market cap-nya. Kalau kita melihat misalnya dia bisa mencapai 130 juta untuk fully diluted valuation-nya, masih dalam market cap yang wajar menurut saya. Apalagi kalau misalnya ini adalah euphoria bull market, masih sangat wajar untuk terjadi. Dan koin Realio ini itu ada di exchange seperti OKX, teman-teman bisa gunakan link saya yang ada di deskripsi. Nah, itu saja beberapa altcoin dengan narasi RWA yang bisa menjadi narasi yang besar di kemudian hari. Teman-teman bisa request koin-koin yang lainnya juga. Segala keputusan jual beli itu ada di tanggung jawab masing-masing. Saya hanya memberikan informasi saja. Teman-teman jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi dan nantikan video saya selanjutnya. Floki has something for everyone. Governed by the people, for the people. Now available on Wobi and over 20 more other exchanges. Floki. Together, there is no stopping us.